Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ja'far Madapi, mahasiswa dari Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program pendidikannya perguruan pendidikan guru sekolah dasar. Ya baik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya, dan semoga ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik, insyaallah seperti biasa pada hari ini saya akan bahas sedikit ya materi pada hari ini tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Ya, sebelumnya sudah dibahaskan tentang keadaan geografis di Indonesia. Nah, ini dia. Ya, kita mulai saja. Kondisi geografis ya berupa kepulauan yang terdiri dari atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Nah, masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Ya, ini kondisi Indonesia itu terdiri atas lebih dari 13.000 pulau ya, dari Sabang, dari ujung Aceh sampai Papua Merauke ya. Kemudian masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau tadi ya. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, salah satunya itu ada budaya ya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, kurang lebih ya ratusan suku bangsa ya di Indonesia ini. Di materi sebelumnya sudah kita bahas tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, adapun tadi ya keragaman budaya di Indonesia itu ada keragaman suku bangsanya. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani, Cina Selatan ya, bahkan ada yang dari Arab ya. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan, kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Nah, suku-suku bangsa Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Nah, yang terbesar ya 19 bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu keragaman budaya yang pertama ya, suku bangsa. Yang kedua, keberagaman bahasa. Nah, Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, Australia dan Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia atau Melayu, dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa ya, masing-masing tadi ya suku bangsa itu memiliki bahasa masing-masing. Tapi ada 19 ya suku bahasa yang induk. Nah, suku bangsa yang induk dan bahasa pun ada yang induknya ya. Nah, yang ketiga, keberagaman religi. Nah, Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan ya, religi ya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu yang pertama ada Islam, yang mayoritas Islam, yang kedua Katolik, ketiga Kristen, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam adalah Konghucu. Nah, selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan ya, dinamisme, percaya kepada benda-benda ya atau materialisme dan sebagainya. Itulah ya keberagaman religi di Indonesia. Dan keberagaman selanjutnya itu seni dan budaya. Nah, suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Nah, salah satu wujudnya adalah kesenian, baik itu seni sastranya, seni tari, seni musik, ataupun seni drama atau pertunjukan. Ada seni rupa juga ya, dan sebagainya. Dari seni sastra
berbeda-beda ya tiap suku bangsa tadi, tarinya apalagi ya, kemudian musiknya, alat musik itu akan berbeda-beda pula, beragam ya di Indonesia itu. Oke, itulah empat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, lalu apa pengaruhnya tadi ya? Pengaruh kondisi geografis Indonesia ya terhadap kebudayaan bangsanya. Nah, adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Ya, sekarang ini ya banyak budaya-budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B, musik dan musik-musik yang lainnya ya, musik metalik bahkan ya. Ya, mereka lebih mengenal musik-musik luar daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong ya, daerah Jawa itu, daerah Sunda Jawa itu sudah hampir hilang. Nah, tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tarian-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Itulah ya, karena kondisi Indonesia yang maritim atau bebas masuk orang luar. Nah, ini seperti inilah pengaruhnya ya. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa ya, yang bisa jadi membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Ya, sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup. Nah, itulah ya, di film-film yang tidak pantas, yang kurang wajar, itu membawa efek buruk ya bagi bangsa Indonesia ya. Semacam, jadi mereka menganggapnya itu gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Jadi tidak sesuai dengan moral ya. Kebanyakan film-film yang ada ya di tontonan itu kebanyakan kurang moralnya ya, kurang bermoral, tapi akan tetapi malah ditiru oleh sebagian bahkan artis dalam negeri ya dan masyarakat, itu malah ditiru sebagai gaya hidup. Itulah pengaruh yang kedua. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata Indonesia. Nah ya, di Indonesia, kebudayaan memang ya positifnya ini, kebudayaan Indonesia kan dikenal tadi ya para pedagang ataupun para turis ya. Akan tetapi terakhir ya, cerita terakhir itu ada seni Indonesia itu yang hampir diambil alih oleh negara lain ya, karena di Indonesia sendiri kurang penilaiannya, kurang memberikan ya, tanggapannya di mereka. Para turis tadi membawa kebudayaan Indonesia ke negerinya dan hampir mempatenkan di negaranya ya, di negerinya kembali. Padahal itu kebudayaan asli Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri kurang dikenal, bahkan tidak dibudayakan ya. Itulah karena akibat ramainya perdagangan dan pariwisata. Dan yang terakhir, ada timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat istiadat pengaruh luar. Ya, contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India. Ya, di Jawa itu kebanyakan tentang dewa-dewa ya. Dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Ya, memang seperti hukum Islam itu digunakan di Aceh. Ya, itulah timbulnya beragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Oke, baiklah, itulah ya tadi beberapa pengaruh dari kondisi geografis Indonesia ya, yang ya bisa dibilang dapat keluar masuk ya penduduk luar dari luar ke Indonesia. Akibatnya tadi ya, kurangnya tontonan atau tidak pantas ya, banyak film yang tidak pantas ditiru, akan tapi malah ditiru oleh warga atau artis di Indonesia. Kemudian adanya pengaruh luar ya, seperti lebih mengenal musik
atau budaya seperti tarian pun sudah luntur, ya sudah mulai luntur karena ya tadi banyak kebudayaan dari luar ya. Nah ini adapun justru sebaliknya kebudayaan Indonesia itu akan ada yang membawa ke daerah lainnya. Oke, itulah jadi ya materi kita hari ini tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kebudayaan masyarakatnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan, dan kalian bisa mencari sumber yang lain untuk lebih memahami tentang materi hari ini. Oke, jangan lupa jangan jaga selalu kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.